dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Gereja Tuhan kembali membuka kelas baptisan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel SR. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot Censi. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elia Zakaria. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chance Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Ibu Uni Cahyadi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah.
kami condong kepadamu Tuhan. Biar seluruh hati kami mengarah padamu, membawa segenap ucapan syukur kami, terima kasih kami Tuhan. Bahkan seluruh pujian kami untuk menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala yang Kau beri Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani bukan bisa kami lalui karena diri kami, tetapi semua karena Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya salib-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk penebusan-Mu Tuhan, untuk darah-Mu yang kudus, menyucikan kami semua, melayakkan kami untuk memanggil-Mu Bapa. Oh terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu buka hatimu. Kita mau rasakan saat teduh bersama Tuhan. Kita mau rasakan teduh indah bersama Tuhan, dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rasakan tenang, kami rasakan teduh. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami. Oh, indah Kau Tuhan, Allah Roh Kudus, mengalir di tengah kami. Mengalirlah Roh Kudus, menenangkan hati, membebaskan jiwa kami, meneguhkan iman kami. Roh Kudus, dengan lembut kita katakan, Allah Roh Kudus, benar, penuhi kami pagi hari ini Roh Kudus. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Kami perlu Kau Roh Kudus. Rohku, Ubah hatiku, ubah hatiku, biar kami melihat apa yang Kau lihat Tuhan. jelitkanku, jamalah ku rindu hadirat. Dengan lembut Ku sembah mari umat Tuhan kudus, katakan, kuduslah Tuhan, dan sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih sungguh lagi, kita mau masuk lebih intim lagi dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Penuhi kami, penuhi kami. ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, mari umat Tuhan katakan, ubah hatiku, jelitkanku,
kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah kudus, kudus. Kita punya Allah yang kudus. Mari Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, jemaat Tuhan saja. Bagi satu suara umat Tuhan pagi hari ini, katakan sama-sama. Ku sembah kudus, kudus Kau Tuhan. Ora basa, biar ada kekudusan-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Biar ada kemuliaan Tuhan mengalir pagi hari ini. Mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah Kau Allah yang kudus. kudus Tuhan, dan ku sanjung dan mulia, mulia. Sekali lagi, bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, sembah kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. dan ku sanjung Kau, dan ku sanjung Kau, Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia Tuhan, mulia bagi-Mu. dengan
yang kudus di tanah suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari coba Tuhan angkat tanganmu. Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tata suci-Mu, kami kami sanjung tinggi Tuhan pagi hari ini. kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, Kami puja Yesus Raja mulia. Kau mulia, Kau mulia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Yesus. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, Kau kudus. Namamu mulia. Angkat hatimu, bawa syukurmu. Biar kami terus ada dalam kekudusan-Mu Tuhan. Biar segenap umat-Mu yang hadir pagi hari ini merasakan mulianya Engkau, merasakan kekudusan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau berada di tengah-tengah kami, mengalir di tengah-tengah kami, memberi kami sukacita di dalam setiap persoalan hidup kami, dan membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Pagi hari ini umat-Mu siap untuk membuka hatinya, menyerukan ucapan syukurnya di hadapan Tuhan, membawakan setiap pujian dari hidup mereka, dari hati mereka, semua bagi kemuliaan Tuhan. Setiap umat Tuhan yang siap pagi hari ini mau beri yang terbaik buat Tuhan, boleh katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau nyanyi bagi Tuhan pagi hari ini karena kita tahu hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan sama-sama yuk. More. Angkat suaramu pagi hari ini. One. Angkatlah suaramu, Mana suaranya? puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah
bagi Dia. Bisa lebih lagi nyanyi buat Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan Bebanmu, katakan kiri kananmu, karena kau kuati, sebab Dia sanggup. gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau Kuati, sebab Dia sanggup. sekarang Nyanyikan kebesarannya, yang kuat Allah yang kuat, penuh kuasa. Allah yang penuh kuasa. Sorak-sorak karena kasih-Nya, karena telah buat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat Dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Saya mau jemaat Tuhan saja sekarang nyanyikan. Oh, Allah yang kuat. Semua umat di sini percaya Allah kita penuh kuasa. Once again. 1, 2, 3. Sekarang nyanyikan. Kebesarannya sama-sama. Dan penuh kuasa, bersorak-sorai, melawan kita. Bagi Dia sekarang nyanyikan Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa Tuhan, bersorak-sorai, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi siapa? nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Karena Kau yang layak terima semua pujian Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bisa lagu ini sama-sama ya. One, two, masuk Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat Dapat rasakan kasih, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Katakan ya, Kau Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. ku mau. Ku mau bersorak bagi Karena Tuhan kita baik, amin. Dia nyata. Penuh, biar sukacita Tuhan turun di atas kita semua. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai Yang bergelora, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima Haleluya. kasih Tuhan, Kau ada dalam hati, amin. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
Tuhanku. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jika sukacita surga nyata dalam hidup kita, tak akan hilang kekuatan kita. Amin. Tak akan lemah kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berjanji, Dia menyertai kita semua. Amin. Kita mau memberi persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu dapat menyiapkan persembahannya. Dan tim yang bertugas saya persilakan. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan dari bacaan Alkitab. Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-10. Demikianlah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Saat kami membawa persembahan kami Tuhan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Dan seluruh pekerjaan dibuatnya berhasil. Semua hutang dapat terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan dari Tuhan. Bahkan diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Tidak ada kemandulan. Seluruh sakit, penyakit, dan kerugian dihalau dari kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, serta kerohanian kami diberkati dan disertai Tuhan. Sekarang kami mau memberi persembahan kami yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sambil memberi, boleh kita tetap memuji Tuhan. Amin. Allah itu baik. 1, 2. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kepada siapa? kebaikannya padaku. Sama-sama Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaran kuasa dalam namanya. katakan Yesusku luar biasa. sekali lagi ya, kita nyanyi sama-sama memuji Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
kasih Dahulu sekarang gak pernah setianya berubah Bapak Ibu. Allah yang menyediakan memelihara. yang ku Katakan dengan iman. perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiban kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat Tuhan saja katakan. Kasih nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Keren banget. Ajaib. Oh, Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Kasih Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiban kuasa dalam namanya, Katakan sama-sama. Yesusku luar biasa. Yesusku. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saya dan saudara punya Yesus yang luar biasa. Amin. Lihat kiri kananmu, saya dan Anda punya Yesus yang luar biasa. Katakan dong, beritahu kiri kananmu, saya dan Anda punya Yesus yang luar biasa. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, jika bukan Engkau yang menyertai kami, mungkin segala yang kami kerjakan sia-sia. Jika bukan Tuhan yang memimpin langkah kami, mungkin kami nggak tahu kemana kami harus berjalan. Bahkan jika bukan Tuhan yang membuka pintu, mungkin pintu tersebut tidak akan pernah dapat terbuka. Tapi semua karena Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Yesus. Allah yang memelihara kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang setia dahulu, sekarang, dan untuk selamanya. Kami mau belajar taruh segala perkara kami di hadapan Tuhan. Kami mau belajar percaya dengan setiap kebenaran dan janji Tuhan. Segala perkara kami, Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. mari katakan. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Yang percaya dengan kebenaran firman Tuhan, boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan segala
segala perkara kami. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembela. Kau yang membela kami Tuhan. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah memeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau Tuhan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Benar Tuhan, jika Engkau yang sudah mengangkat kami, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkannya ya Bapa. Jika kami mengetuk pintu Tuhan, Engkau akan membukakannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, hari ini Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan, yang rindu dan haus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memimpin pemberitaan firman ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau urapi bibir hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, sehingga setiap kata demi kata Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu yang mendengarnya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan mengajar kepada setiap kami. Roh Kudus sendiri yang akan berkata-kata. Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan setiap kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik yang mendengar maupun yang memberitakan Tuhan, kami semua diberkati. Kami siap Tuhan membuka hati kami Tuhan, seperti tanah yang subur Tuhan, Engkau akan tanam Tuhan benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu terakhir, di penghujung
bulan Januari ya. Artinya apa? Nggak kerasa ya, sudah sebulan kita masuki tahun 2023 ya. Nah, banyak orang bilang tahun 2023 seperti ini, tahun yang ini ya. Nah, adakah di antara Bapak Ibu yang khawatir di tahun 2023 ini? Ada? Ada Bapak Ibu, Saudara yang khawatir? Nggak ada ya. Saya percaya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita nggak perlu takut lagi sekalipun mungkin isunya tahun 2023 akan seperti ini, ya, menjadi tahun yang gelap, tahun yang susah, tapi kita percaya, ya, tahun 2023 ini tahun kemenangan buat kita dan Tuhan akan membuat kita naik level. Amin. Amin ya. Nah, firman Tuhan katakan apa? Nggak ada yang perlu kita takuti. Burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga bakung aja Tuhan pelihara, ya, burung Tuhan kasih makan, nggak ada lagi yang kita takuti. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita pasti dipelihara Tuhan. Amin Ibu-ibu. Ya. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 9 katakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan bilang apa? Cari, kamu akan mendapat. Ketuk, pintu akan dibukakan. Ini firman Tuhan ya. Nah, kemudian ayat 10 katakan, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Yang ke-11 dikatakan, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Nah, Saudara, kalau Bapak dunia aja tahu memberi yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Ya, pasti Dia tahu setiap kebutuhan kita. Pasti Dia tahu apa yang menjadi beban pergumulan di dalam hidup kita. Ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Ya, bisa ditampilkan gambar selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, next. Nah, masih ingat ada nggak yang nggak tahu foto ini? Ada yang nggak tahu foto ini di mana? Ada yang nggak tahu? Tahu semua? Masih ingat nggak ini? Masih ya? Ini gereja lama kita. Ya, terus next selanjutnya. Beda nggak Saudara? Beda ya. Sekarang lebih bagus ya gerejanya daripada yang sebelumnya. Artinya apa? Gereja kita Tuhan sudah buat naik level. Ya kan? Gereja kita Tuhan sudah buat sedemikian rupa. Next selanjutnya, nah Saudara, tema yang diberikan hari ini adalah next level. Kita lihat di sini ya, untuk sekolah pun ya, untuk mencapai satu gelar atau kita menjadi mahasiswa ya, tentunya kita nggak bisa langsung sekolah atau kita langsung kuliah, benar nggak? Kita harus melalui proses ya kan, dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi. Nah, untuk naik level ke perguruan tinggi, masing-masing setiap tahap kita harus apa? Ada ujian, ya kan? Ada tes, ya kan? Nah, anak SD harus mau naik ke SMP, dia harus apa? Harus dites, harus ujian, ya kan? Kalau lulus baru bisa masuk SMP. Nah, demikian juga SMP. Kalau dia mau naik ke level SMA, harus apa? Harus ujian. Ya, nah SMA mau masuk perguruan tinggi pun itu harus dites, ya, apalagi kalau perguruan negeri ya. Nah, itu harus tesnya macam-macam supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, artinya apa? Setiap kita mau naik level artinya ada ujian. Demikian juga dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan mau kita naik level artinya apa? Kita juga harus siap menghadapi ujian-ujian. Amin. Yang amin sedikit ya. Kalau masalah ujian yang amin sedikit ya. Tapi percaya kalau kita mau naik level kita juga harus siap untuk menghadapi ujian. Nah, ketika seorang murid dia ujian ya, sebenarnya gurunya tahu nggak jawabannya? Ketika dia berikan ujian, ya pasti setiap guru itu tahu
jawabannya kan? Nggak mungkin guru itu memberikan soal yang dia nggak tahu jawabannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Ketika Tuhan mengizinkan kita ya menghadapi ujian itu, Tuhan tahu jawabannya untuk kita. Amin. Dan kita tahu ketika guru itu memberikan soal, ya nggak mungkin anak SMP dikasih soal anak SMA. Ya, nah demikian juga Tuhan. Tuhan tahu batas kemampuan hidup kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Di level manakah kita? Ya, nah saudara kita lihat ya. Nah seorang anak ini ya ketika dia mau naik level selain ujian ya mungkin dinilai sehari-hari oleh gurunya. Anak ini pantas nggak naik kelas? Ya kalau anak itu disuruh tidak pernah mengerjakan PR, ya kan, datangnya selalu telat, ya nggak pernah, kalau ulangan nggak pernah datang. Kira-kira kalaupun anak ini pintar naik kelas nggak saudara? Enggak. Ya artinya apa? Kehidupan kita juga belajar dari seorang murid. Ya kita mau taat, kita mau belajar. Ya saudara, kalau hari Senin Bapak Gembala kita mengajarkan Juminar, artinya apa? Kita juga diajar untuk belajar akan firman Tuhan lebih lagi. Ya, supaya apa? Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu janjinya Tuhan. Ya, Jum ini bukannya untuk pengerja saja, ya. Jadi jemaat juga ya bisa mendengarkan. Untuk apa? Mengetahui pengetahuan kita. Ya, supaya kita tahu kalau kita menghadapi ujian bagaimana kita mengatasinya. Kita tahu, kita belajar dari firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah, saudara, kalau di dalam bekerja ya, next selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ya, ini posisi level ya. Waktu saya bekerja di satu perusahaan ya, itu di grup tanker ya, kapal tanker ya, itu di Arpeni ya. Nah, itu waktu saya masuk ya, ada grade-grade-nya, ada level-levelnya. Ya, jadi itu karena dia grup besar ya, grup Arpeni ini. Nah, itu ada grupnya, ada standar-standarnya. Nah, misalnya kita lihat ya, dari level staff ya, kemudian level senior, kemudian level manager, kemudian level GM, nah kemudian CEO. Nah, kita lihat di sini level yang paling banyak itu adalah level staff. Tapi level yang paling tinggi itu cuma satu. Nah, artinya apa saudara? Kalau Tuhan mau bawa kita naik, ya, itu kita harus melalui proses. Ya, yang paling banyak adalah level staff. Nah, saudara, apakah kita semua ini mau terus berada di level staff? Ya, jujur, kalau kita kerja kita nggak mau. Kita pasti mau naik di posisi atas. Saudara, kalau kita percaya Tuhan bisa bawa kita ke posisi yang paling tinggi. Amin. Nah, terus ibu-ibu bertanya, saya mah udah tua, mana mungkin, ya kan? Saya bisa di atas atau di level yang paling atas. Ibu-ibu, engkau bisa berdoa untuk anak cucumu. Bapak-bapak, engkau berdoa untuk anak-anakmu. Ya, bukan berarti ketika kita mendengar firman ini, itu mah bukan buat saya. Tapi ingat, kita sebagai orang tua, kita perlu mendoakan anak-anak kita. Mungkin kita sudah nggak bisa lagi ya next level, tapi percayalah anak cucu kita perlu kita doakan. Amin ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, nah berarti bukan untuk kita aja. Nah, semua pasti mau ada di level atas, ya kan? Sebagai pekerja, ya dulu saya pun pernah bekerja ya, Tuhan izinkan saya dari level bawah ya sampai terus naik ke level atas, itu Tuhan izinkan. Dan saya percaya kalau saat ini kita diizinkan Tuhan berada di posisi paling atas atau CEO, ya itu semua karena Tuhan. Ya, itu semua karena Tuhan, bukan karena keahlian kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena Tuhan izinkan kita untuk berada di posisi atas. Amin. Nah, karena apa? Kita sudah bisa melewatinya. Ya, nah jangan kita terus-terusan di level staff. Ya, banyak saudara kalau di level staff. Ya, nah untuk seorang karyawan ini dia juga harus dinilai keterampilan dia bekerja, ya catatan dia, apakah dia sering bolos, datangnya telat, ya kan, datang telat, pulang cepat. Nah itu juga menjadi penilaian dari seorang atasan untuk menilai kita, apakah kita ini sebagai karyawan yang baik. Apakah kita ini sebagai pegawai yang cakap, teladan, ya bisa nggak dinaikin karirnya?
Nah itu semua kembali lagi ada penilaiannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita lihat ya. Ulangan 31 ayat 6 katakan, ya ini sebagai nats Alkitab kita pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ayat yang luar biasa. Ya, di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa takut. Tadi saya tanya siapa yang takut gitu ya kan. Nah, seringkali kita merasa lemah. Tapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut. 2023 ya. Tuhan ingatkan kita lagi supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap sabar, jangan takut. Ya, karena apa? Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan menyertai perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya, kita percaya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ada 3 tokoh Alkitab yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Ya, bagaimana ketiga tokoh Alkitab ini Tuhan buat dia menjadi orang-orang yang naik level. Ya, yang pertama tahu siapa ini, saudara? Siapa? Yusuf. Ya, kita tahu ya. Kenapa bisa dikatakan Yusuf? Karena ada sumur. Tahu kisah tentang Yusuf ya? Bagaimana Tuhan buat Yusuf itu naik. Ya, menjadi seorang pemimpin, apakah dia langsung naik? Tidak, saudara. Yusuf mengalami banyak masalah. Yusuf banyak mengalami pencobaan. Ya kan? Enggak langsung dia menjadi seorang pemimpin, tetapi melalui kehidupan Yusuf, ya kan, dia dijual karena apa? Kakak-kakaknya iri dengan dia. Ya, dia dijual, bahkan dia dimasukkan ke dalam sumur sehingga dia dijual untuk menjadi budak. Ya, nah bukan sampai itu aja, ketika dia menjadi budak, dia diangkat, dipercayakan oleh seorang Potifar, kemudian diganggu. Sama siapa? Istri Potifar, sama istri bosnya dia diganggu. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf bisa sampai naik level ini. Ya saudara, ketika dia diganggu, Yusuf adalah seorang yang punya integritas. Ya. Kalau dia mungkin nggak ada yang tahu gitu ya kan, ketika istri bosnya merayu dia ikutin, tapi tidak dengan Yusuf. Ya, dia tidak mau melakukan itu karena apa? Dia tahu dia seorang yang berintegritas. Sampai akhirnya dia dituduh, ya kan? Karena istri bosnya marah, dia dituduh, malah dianggapnya Yusuf yang mengganggu, padahal Yusuf yang diganggu. Kemudian kita lihat sampai akhirnya Yusuf kembali di penjara. Tapi apakah stop sampai di situ, saudara? Ya, kalau Tuhan sudah buat dia naik, ya Tuhan akan terus buat dia naik. Amin. Nah, kita lihat di penjara pun Tuhan masih memberikan favor-nya. Di penjara pun Tuhan masih memberikan pembelaan buat seorang Yusuf. Ya, akhirnya dia bisa dikeluarkan dari penjara dan dia dipercaya. Sampai akhirnya dia bisa ketemu dengan saudara-saudaranya. Nah saudara, waktu ketika seorang jahat dengan kita, ya waktu saudara Yusuf ini jahat dengan Yusuf, ya ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia tahu, ini loh kakak-kakak saya yang menjual saya, ini loh kakak-kakak saya yang jahat sama saya. Nah apakah dia membalas kejahatan itu saudara? Tidak. Ya, sampai akhirnya di Kejadian 45 ayat 5 katakan apa? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat saudara, inilah sifat seorang Yusuf. Sekalipun dia dijual, sekalipun dia disakiti oleh saudaranya, ketika saudaranya membutuhkan pertolongan, dia tetap menolong saudaranya. Ini hal yang sulit buat kita lakukan, tapi kita lihat Yusuf naik level karena dia mempunyai sifat ini. Sifat apa yang dimiliki oleh seorang Yusuf? Ya, hati yang penuh dengan penerimaan. Nah saudara, seringkali ya kita ini susah untuk menerima sesuatu. Jika kita disakiti, jika kita diperlakukan tidak adil, ya kan? Susah untuk menerima ini. Nah kemudian
Yusuf ini seorang pekerja keras, ya. Untuk naik level, ya kita harus bekerja keras, saudara. Amin. Ya bukan untuk duduk santai-santai, ya berleha-leha, nggak ada saudara yang bisa naik, ya kan. Sekalipun kamu berdoa tapi kita nggak bekerja, ya nggak mungkin kita bisa naik di posisi atas. Amin. Nah, harus menjadi seorang pekerja keras. Artinya apa? Jangan malas. Nah, kemudian kita lihat lagi, Yusuf ini seorang yang sabar. Ya kan, sabar banget ini si Yusuf. Ya udah dijual, dimasukin ke dalam sumur, ya kan. Sampai akhirnya dia ketemu lagi dengan saudara-saudaranya. Saat saudara-saudaranya di dalam kesulitan, dia menolong saudara-saudaranya. Bahkan dia katakan apa? Ya, jangan bersedih, malah dia memberikan penghiburan buat kakak-kakaknya. Jangan bersusah hati, karena apa? Tuhan izinkan saya untuk mendahului kalian. Luar biasa seorang Yusuf ini, ya saudara. Nah, kemudian lagi Yusuf ini berintegritas. Ya, tadi saya sudah katakan bagaimana dia diganggu oleh istri bosnya, tapi dia tetap seorang yang berintegritas. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, ya, kita harus tetap mempertahankan menjadi orang-orang yang berintegritas. Sekalipun mungkin itu kita menghadapi ujian, sekalipun kita menghadapi cobaan yang mungkin membuat kita, wah saya bisa nyaman nih. Ya, tapi tetaplah milikilah integritas supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berintegritas. Kemudian kita lihat ya, Yusuf ini penuh dengan belas kasihan. Ya, bagaimana dia melihat di dalam kesulitan orang-orang di bangsa Mesir itu, ya, Yusuf penuh dengan belas kasihan, dan Yusuf ini juga diberikan hikmat, saudara. Ya, orang-orang yang dipilih Tuhan, sekalipun melalui masalah, sekalipun melalui pencobaan, ya, sekalipun berbagai macam cara orang untuk menjatuhkan Yusuf, tapi kita lihat orang-orang yang dipilih Tuhan tetap Tuhan buat naik, ya, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Inilah saudara, luar biasanya Tuhan kita. Untuk itu saudara, mari kita belajar menjadi seorang Yusuf, ya, menjadi seorang yang sabar, berintegritas. Ya, bagaimana kita belajar daripada sifat-sifat Yusuf ini. Nah, kemudian kita lihat tokoh yang kedua. Tahu siapa ini saudara? Siapa? Esther. Ya, Ratu Esther ini juga orang yang dipilih Tuhan, ya, untuk dia menempati posisi level atas, ya, atau next level, atau dia dibuat naik, ya. Nah, bagaimana dengan Esther, saudara? Saudara tahu kehidupan Esther? Esther ini juga dari seorang budak, dari seorang rakyat biasa, ya. Tetapi kita lihat apa yang dimiliki oleh seorang Esther, sehingga Tuhan buat dia naik. Sehingga Tuhan bisa mengubah kehidupannya dari seorang budak menjadi seorang permaisuri raja. Kita lihat saudara, luar biasa pekerjaan Tuhan. Ya, nah Esther ini adalah seorang yang jujur. Ya, kemudian dikatakan Esther ini takut akan Tuhan. Nah saudara, ini hal yang penting. Ya, yang harus kita miliki adalah hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, ya, Tuhan perhatikan hidup kita. Nah, kemudian Esther juga tekun berdoa, saudara. Jadi kalau boleh dibilang Esther ini untuk menjadi seorang permaisuri modalnya hanya dengkul. Artinya apa? Modal dia hanya berdoa sehingga Tuhan bisa buat dia naik, saudara. Ya. Nah, kemudian lagi penuh iman percaya. Nah, ketika dia punya iman, dia percaya, saudara. Ya, karena apa? Esther ini orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, seluruh kepercayaannya, seluruh hidupnya dia bersandar kepada Tuhan. Sehingga bagaimana Tuhan bisa pilih Esther dari sekian banyak orang. Ya, mungkin di dalam negeri itu banyak wanita-wanita cantik, mungkin banyak wanita-wanita yang pendidikannya lebih tinggi atau dari keluarga yang terhormat. Kenapa Tuhan bisa pilih seorang Esther? Ya, seorang rakyat biasa, bahkan mantan seorang budak. Tuhan bisa pilih, saudara. Ya, karena sifat-sifat inilah. Nah, yang terakhir, berani berpuasa ketika dia punya masalah. Esther tidak lari kepada orang lain, tapi dia berpuasa. Ya, dia berpuasa, dia berdoa, ya, hubungannya dengan Tuhan sangat baik. Sehingga apa yang dikatakan raja,
Ya, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Saudara, banyak cara Tuhan kita untuk membuat kita naik. Ya, hal-hal yang gak mungkin, ya, hal-hal yang sepertinya mustahil, tapi kalau Tuhan menginginkan, kalau Tuhan menghendaki, maka semuanya menjadi mungkin. Ya, seperti seorang Ester, saudara, hanya seorang budak, ya kan? Cuma modal dengkul, cuma modal berdoa, cuma modal tekun kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Intinya apa, saudara? Di dalam kehidupan kita, ya, kita pun harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam pekerjaan kita, seringkali kita harus diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin melanggar etika, melanggar integritas kita. Tapi percayalah, kalau kita hidup takut akan Tuhan, sekalipun kita menghadapi masalah, Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan akan terus, saudara, menyertai perjalanan hidup kita. Ya, dan satu lagi, kita harus menjadi orang yang percaya. Ya, apa yang kita gumuli, ya, sama seperti Ester. Tuhan tahu hati Ester, hati yang terbeban untuk bangsanya, hati yang selalu ingin membela bangsanya. Ya, Tuhan tahu, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita selidiki hati kita. Apakah hati kita ini hati yang jujur, ya, hati yang takut akan Tuhan, ya, hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Milikilah hati yang seperti Ester ini, saudara. Sekalipun dia seorang budak, tapi Tuhan mampu membuat dia naik level. Ya, nah, kemudian kita lihat lagi yang tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga, ya, kita lihat di sini. Tahu siapa, saudara? Siapa? Daud, ya. Jadi yang pertama adalah Yusuf, yang kedua adalah Ester, yang ketiga Daud. Nah, bagaimana seorang Daud bisa dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja? Kita lihat, saudara, ya, ini pun cara Tuhan sangat berbeda untuk mengangkat Daud, ya, menjadi seorang raja. Ya, kita tahu, saudara, ya, bagaimana Daud dibenci oleh Saul, ya kan, dikejar-kejar oleh Saul. Apakah Daud bersalah? Tidak. Nah, sebelum Tuhan pilih Daud untuk menjadi seorang raja, kita lihat di sini, ya, kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11, di sini dikatakan, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, coba bayangin. Seorang ayah punya anak 8, ya, 8 loh, saudara, anaknya, ya. Dalam firman Tuhan katakan 7 sudah semuanya diundang untuk ketemu dengan siapa? Samuel. Karena Samuel mau memilih seorang raja untuk mengurapinya. Tetapi kita lihat ayahnya ini, ya, ayahnya ini kalau kita perhatikan mungkin seorang ayah yang tidak adil, si Isai ini. Punya anak 8. Tapi hanya 7 yang diundang. Artinya apa? Daud ini nggak diperhitungkan. Ya kan? Seharusnya kalau dia punya kasih yang sama kepada Daud, ya kan? Daud diundang sama-sama, ya kan? Daud nggak disuruh mengembalakan domba pada hari Samuel datang. Tapi kita lihat, Daud ini melakukan pekerjaan sehari-hari. Dia hanya mengembalakan domba-domba yang bermain dengan mungkin domba-domba, ya kan? Untuk menjaga dombanya tidak dimakan binatang buas, ya. Bahkan kalau kita lihat kisahnya Daud, bagaimana dia bisa memenangkan peperangannya dengan Goliat,
Itu kan sangat luar biasa ya. Nah, kita lihat di sini, Isai ini mungkin seorang ayah yang tidak menginginkan Daud ini dipilih oleh Samuel untuk menjadi raja. Kita lihat ketidakadilan ya yang didapat oleh Daud. Daud ini tidak diperhitungkan, saudara. Tapi kita lihat kalau Tuhan sudah memilih, ya artinya apa? Bagaimanapun caranya Tuhan akan pilih Daud. Amin, saudara. Demikian juga dengan kita, saudara. Mungkin seringkali kita ini ya di kantor ataupun di mana, ya kan? Kita ini sebagai orang yang tidak diperhitungkan, ya kan? Kita ini seperti orang yang gak dianggap. Tapi percayalah, saudara, ya kita belajar dari seorang Daud. Daud tidak diperhitungkan, bahkan Daud tidak diinginkan ayahnya untuk menjadi raja. Mungkin ayahnya ingin dari 7 orang anaknya ini ya dipilih salah satu, bukan Daud. Tapi kita lihat ketika Allah memilih Daud, bagaimanapun caranya tetap jatuh kepada Daud. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah mengangkat, gak ada satu orang pun yang bisa menurunkan. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah memilih, gak ada satu orang pun yang bisa mengganggu. Ya, tadi dikatakan waktu satu lagu dikatakan kalau Tuhan sudah membuka pintu, nggak ada satu orang pun yang menutup. Kita belajar dari Daud, saudara. Ya, orang nggak menganggap kita di kantor, ya, orang nggak menganggap kita di pekerjaan kita, tapi kita lihat, ya, Tuhan tetap memilih Daud, Tuhan tetap membela Daud. Ya, nah kita lihat di sini, saudara, apa sih yang dimiliki sifat-sifat daripada Daud ini, ya. Kuncinya adalah Daud selalu mengandalkan Tuhan, ya. Sambil jaga domba, dia bermain kecapi, ya kan? Saudara lihat ya, dia selalu memuji Tuhan. Di dalam pekerjaan, artinya apa? Ketika orang bersukacita, dia bisa memuliakan Tuhan di dalam pekerjaannya. Mungkin dia kepanasan, mungkin dia kehujanan, ya kan? Di kebun itu dia harus menjaga domba-domba, tetapi di dalam pekerjaannya dia bersukacita. Dikatakan Daud ini selalu memuliakan Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan dia mengandalkan Tuhan, terus dia menghormati relasi dengan orang lain, ya. Ini kenapa dikatakan seperti ini? Bagaimana hubungan dia dengan Yonatan? Ya, seorang Daud, ya kan? Dia begitu baik dengan Yonatan, padahal kita lihat ayahnya Saul ini berusaha untuk membunuh Daud, tetapi dia tetap baik kepada Yonatan, ya. Nah, di sini mau mendengarkan kritik dari orang lain, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, kemudian dia menyukai firman Tuhan. Ya, saudara, 3 orang tokoh ini ya, masing-masing berbeda sifatnya. Masing-masing berbeda apa yang menjadi kelebihannya. Tapi kita lihat, kita bisa belajar dari 3 tokoh ini. Bagaimana bisa Tuhan membuat kita naik. Ya, karena janji Tuhan, Tuhan membuat kita naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, itu bukan satu kata-kata hiasan, ya, tapi ini janji Tuhan. Kalau kita mau melakukannya, kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan ini, lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Seperti seorang murid ketika mau naik kelas, dia harus belajar. Ya kan? Dia harus menaati gurunya. Ya, dia harus setia. Gak boleh bolos sekolah. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita, gak ada perkara yang mustahil, saudara. Gak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apa yang Tuhan buat itu, saudara, itu gak akan tanggung-tanggung. Itu hal yang spektakuler, ya. Karena itu, saudara, kita belajar. Kita lihat bagaimana Daud ini ya begitu dibenci oleh Saul. Daud begitu dibenci oleh Saul karena apa? Saul iri. Karena begitu banyak orang memuji-muji Daud. Ya kan? Sedangkan Saul yang menjadi raja tidak dipuji, ya. Kalau kita lihat ya dikatakan Daud berlaksa-laksa, ya kan, untuk maju berperang, dia bisa memenangkan, ya, tapi Saul ini tidak dipuji. Nah, inilah mulai kebencian Saul kepada Daud karena Daud selalu dipuji-puji, ya. Tetapi kita lihat, saudara, ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, ya. Di dalam firman Tuhan katakan, tetapi Daud tidak pernah mau membunuh Saul. Karena apa? Dia mengatakan,
aku tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Sekalipun mungkin dia dikecewakan, sekalipun mungkin dia dibenci, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana dia tetap mengasihi Saul, bagaimana dia tetap menghormati Saul, sampai akhirnya Tuhan bisa mengangkat dia untuk menggantikan menjadi seorang raja, menggantikan Saul. Nah, saudara, kita bisa belajar dari 3 tokoh ini. Bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf melalui penderitaannya, melalui masalahnya, Tuhan bisa buat Yusuf menjadi seorang pemimpin. Ya, bagaimana Tuhan mengangkat Ratu Esther, ya, yang dari seorang budak, tapi Tuhan bisa buat dia menjadi seorang ratu. Karena apa? Karena kejujurannya, hati yang taat, yang selalu rajin berdoa. Ya, Tuhan buat Ratu Esther ini menjadi ratu. Kemudian bagaimana Tuhan membuat Daud, orang yang gak diperhitungkan, bisa menjadi raja. Ya, 3 hal yang kita belajari dari tokoh ini, saudara. Mari kita miliki itu semua. Kita koreksi diri kita, miliki sifat-sifat seperti 3 tokoh ini. Ya, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi hidupmu. Tuhan akan buat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, saudara, ya, di sini dikatakan dapat dirangkumkan bahwa 3 hal untuk naik level adalah sabar. Sabar, ya, sabar seperti Yusuf. Jujur, ya kan, orang-orang kerja ya, bagaimana bisa dipercayakan bosnya, itu modalnya apa? Kejujuran. Ya, ada nggak orang yang mau diangkat menjadi seorang atasan kalau dia nggak jujur? Nggak ada, saudara. Jujur. Ya, nah, yang terakhir yang paling penting adalah selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala apapun di dalam hidup kita. Kita ini, saudara, mungkin meskipun kita punya gelar yang banyak, kalau bukan Tuhan kita nggak akan mampu, dan kita bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, andalkan Tuhan. Percaya Tuhan kalau sudah siapkan kita, izinkan kita untuk menghadapi ujian, Tuhan tahu jawabannya. Sama seperti seorang guru. Ya, ketika dia memberikan ulangan, dia punya jawabannya. Demikian juga dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, artinya apa? Kita bisa melewati semua masalah ujian hidup kita, masalah problema hidup kita. Tuhan izinkan itu karena Tuhan tahu jawaban buat hidup kita. Amin. Nah, saudara, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ya, ada 2 orang pekerja di satu gedung. Ya, jadi 2 orang ini ya bekerja di satu gedung yang sama. Nah, orang yang bergaul dengan Tuhan, ya, artinya apa? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang setia sama Tuhan, orang yang mengandalkan sama Tuhan, dia bekerja di lantai yang paling atas. Ya, di penthouse mungkin ya. Ya, jadi dia bekerja di paling atas, ya. Nah, kemudian orang yang biasa-biasa aja, ya, orang yang hidupnya nggak dekat sama Tuhan, ya, dia bekerja di kantor yang paling bawah atau lantai 1. Nah, saudara, kita lihat 2 orang ini, satu hari, ya, orang yang berada di lantai bawah berkata, dia bilang, dia telepon temennya, dia sahabat nih, saudara. Cuma satu hidupnya, yang satu ini hidupnya melekat sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Yang satu lagi nih biasa-biasa aja. Pokoknya ya datang ke gereja, ya habis ke gereja pulang gitu. Selanjutnya ya nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi yang satu ini dia setia, dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Nah, si orang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, dia ada di lantai atas, tiba-tiba yang lantai bawah ini temannya ini telepon. Jalanan macet katanya. Ya, dia katakan, jalanan macet, yuk kita pulang katanya. Ini jalanan macet, kita pulang, kita ngopi-ngopi dulu. Nah, terus yang lantai atas dia lihat, dia buka jendela. Terus dia katakan, kamu salah, macetnya nggak panjang, cuma 3 meter. Ya, kalau kita ngopi-ngopi, nah mungkin nanti tambah lama tambah macet. Lebih baik kita pulang sekarang, macetnya itu nggak panjang, cuma 3 meter. Nah, saudara, dari ilustrasi yang singkat ini, apa yang bisa kita maknai? Ya, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ya, berada di level atas, ya, atau Tuhan buat dia naik di level atas, itu pandangannya akan berbeda. Karena apa? Dia bisa melihat, ya kan, saudara? Dia bisa melihat. Karena apa? Dia intim dengan Tuhan, dia bisa melihat
ke depan dia bisa melihat, saudara. Beda dengan orang yang biasa-biasa yang di lantai bawah ini. Dia tidak bisa melihat dari atas. Dia hanya melihat di sekitar dia itu macet. Nah saudara, inilah pentingnya kenapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Supaya iman kita juga ada di level atas, saudara. Ketika iman kita ada di level atas, cara pandang kita juga akan berbeda. Karena apa? Karena kita intim dengan Tuhan. Kita bisa melihat dari atas. Oh, kemacetan itu hanya 3 meter. Jadi artinya apa? Oh, masalah saya cuma kecil karena saya tahu saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah saya. Tapi kalau orang yang gak dekat sama Tuhan, ya begitu dia punya masalah, wah udah kalang kabut, saudara. Masalah saya lebih besar, saya lebih besar. Karena apa? Dia tidak punya cara pandang dengan Tuhan. Cara pandang yang berbeda. Untuk itu saudara, mari kita miliki, ya kita kejar. Ya kita naiki tangga demi tangga supaya kita ada di posisi atas. Bukan saja karir kita, bukan saja keadaan kita, tapi iman kita. Ketika iman kita ada di atas, level yang paling atas, kita bisa melihat. Saudara, masalah yang kita hadapi itu hanya 3 meter. Selebihnya lancar, saudara. Amin. Karena kita mempunyai cara pandangnya Allah. Amin, saudara. Kita percaya renungan yang singkat ini ya. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang pemain musik WL. Biarlah keintiman kita dengan Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tinggi dan membuat keputusan yang tepat. Karena kalau kita mengambil keputusan sendiri dengan kacamata kita, dengan cara pandang kita akan salah mengambil keputusan. Tetapi ketika kita intim dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan bawa kita untuk naik level. Dan sehingga kita mengambil setiap keputusan demi keputusan adalah keputusan yang tepat. Kita akan nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Percaya Kau yang berjanji setia. Benar Tuhan, kami hanya hidup karena percaya. Harapanku selalu ada di dalam. Benar Tuhan, pengharapan kami selalu ada di dalam Engkau. Karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan menguatkan kami. Setiap pencobaan yang kami alami Tuhan, Engkau mempunyai jalan keluarnya Tuhan. Dan Engkau mempunyai jawabannya Tuhan. Mari saudara kita katakan kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saudara katakan bahwa kita punya Allah yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang mampu membuat kita berada di level atas. Tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan sama-sama.
iman kami yang berkata kami punya Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Biarlah kuasa-Mu semakin besar Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami semakin kecil di dalam kehidupan kami. Biar di dalam kelemahan kami Kau semakin besar Tuhan. Terus besar dan menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami percaya firman ini meneguhkan kami untuk terus melangkah di tahun 2023. Kami mau naik level di tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang membawa kami dari satu kemuliaan pada kemuliaan lain. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang melakukannya, yang merenungkannya siang dan malam, dan yang menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah membawakan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu dapat mempersiapkan amplop persembahan dan tim yang bertugas akan mengangkat persembahan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Ni Cahyadi. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Gereja Tuhan kembali membuka kelas baptisan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel SR. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot Censi. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Church Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elia Zakaria. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Censi Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, sudah diberkati Tuhan. Banyak teman-teman kita hari ini mungkin ikut lewat Zoom ya. Karena tadi pagi hujan deras. Dan justru saudara yang di tempat ini adalah pemenang-pemenang. Amin. Bilang kiri kanan, kamu pemenang. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, KKA sudah berlangsung. Dan kemarin 3 sekaligus berjalan dan luar biasa. Dan hampir antusiasnya. Dan Kamis depan apabila Bapak Ibu yang ingin rumahnya dikunjungi oleh kami, langsung saja beritahu kepada kami, kita akan adakan ibadah di rumah saudara. Terhitung hari ini sudah 42. Sudah 42 yang rumahnya diminta untuk terus dibuat ibadah selama 1 tahun. Saudara, kalau rumahnya belum, undang kami pasti datang. Ya, sudah tidak perlu siapkan apa-apa, harus repot-repot. Wah, saya sajikan ini, nggak usah saudara. Ya,
cukup dengan apa yang saudara punya, air teh aja buat kami adalah cukup. Jadi saudara-saudara, kami minta supaya saudara, kenapa kami mengajak saudara, rumah saudara diajak atau diundang untuk kami bisa beribadah. Karena ketika saudara undang Tuhan dalam rumah tangga, sama seperti bagaimana saudara mengandalkan Tuhan. Amin. Minggu depan kita akan perjamuan kudus, ibadah yang kedua dalam bulan yang kedua Februari ini. Kiranya Tuhan akan tolong buat kita semuanya, sukseskan. Amin. Dan jangan lupa ada juga retreat ya, kaum wanita untuk single mom. Ya, jangan lupa kalau saudara yang belum mendaftar segera mendaftar supaya kita bisa bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Makasih buat hambanya Ibu Uni yang sudah menyampaikan. Tuhan memberkati. Ingat, tokoh-tokoh tadi adalah gambaran buat kehidupan kita. Seperti bagaimana kalau sudah mengalami, saya ada di antara Esther, saya ada di antara Yusuf, saya ada di antara Daud. Inilah hari dan waktunya untuk saudara naik level. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Yes. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik-asik, hey. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik-asik, hey. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita arahkan tangan kita buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkat-Mu melimpah, pialanya penuh melimpah. Kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu Ibu Ni Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada kami bagaimana cara untuk kami naik level. Ketika kami lakukan apa yang Tuhan punya mau, ketika kami lakukan apa yang Tuhan inginkan, maka akan terjadi sedemikian apa yang firman Tuhan sampaikan. Terkadang kami takut, kami ragu, kami khawatir. Buang semuanya. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, tidak ada lagi boleh untuk engkau ragu. Tidak boleh lagi engkau dalam hidup dalam kekhawatiran. Percaya, serahkanlah segala khawatirmu, maka Tuhan yang akan berperang buat segala masalah yang engkau sedang hadapi. Percayakah engkau bahwa Tuhan mampu dan sanggup? Dan hari ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkati buat hamba-Mu Tuhan. Lebih heran lagi dengan kuasa daripada Engkau. Bapa kami dalam surga, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Biarlah menjelang pemilu, menjelang kampanye 2024. Kiranya Tuhan akan tolong kami. Kami berdoa supaya semua Indonesia aman dan baik-baik saja. Tuhan akan tolong, akan memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mendukung, kami berdoa supaya negeri kami dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa. Negeri kami dibawa untuk lebih maju lagi Tuhan. Meningkat lagi sesuai dengan apa yang Tuhan punya mau. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Buat penata layang Tuhan yang hari ini sudah melayani, Engkau berkati apa yang mereka sudah lakukan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Kami juga berdoa jemaat-jemaat yang tidak hadir. Mungkin nanti sore mereka akan datang kembali bersama dengan kami berkumpul. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati setiap siapapun di antara mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan akan menyertai akan setiap anak-anak Tuhan yang ada. Bapa,
Minggu depan kami akan masuk dalam perjamuan kudus di bulan yang kedua. Kami percaya penyertaan Tuhan sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sudah lewati 1 bulan dalam bulan tahun 2023 ini. Kami percaya untuk sisa bulan yang berikutnya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, bahkan Tuhan akan selalu memelihara umat-umat pilihannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami mau pulang, bungkus kami Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan menopang, Tuhan akan menyertai keluarga kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan keberanian, yang bimbang diberikan ketetapan hati. Oleh kasih-Mu Tuhan dan kuasa-Mu, penyertaan Tuhan akan selalu ada. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menghibur, membimbing kami, menyertai kami. Engkau dijadikan kepala, bukan ekor. Engkau dibuat naik, bukan turun. Kiranya Tuhan akan menyertai buat bisnismu, usahamu dan pekerjaanmu, studi, kuliah dan sekolahmu, baik dalam kesehatanmu dan juga di dalam pelayananmu. Tuhan akan menempatkan engkau seperti pohon di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah-buah yang tepat pada musimnya. Apa saja jemaat GSJ Cendrawasih kerjakan dan lakukan, dibuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pengiringan penyertaannya mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Ni Cahyadi. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Gereja Tuhan kembali membuka kelas baptisan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel SR. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan.
Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot Chancy. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elia Zakaria. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya katakan